Tanah tuh kalau yang lembut, subur, ada gambutnya, nah apa aja ditanam tumbuh. Tanam timun tumbuh, tanam tarung tumbuh. Kadang ditanam di tumbuh. Nuka kampung ambil pucuknya, tibai batangnya, bulan hadapan layak. Yang hebatnya tanah itu kalau sudah lembut subur, dihira-irin, cabai itu. Kenapa? Karena ngambil makan sambal. Intinya adalah nih, begitu terberak keluar bibit cabai sepaket dengan pokoknya tumbuh. 30 tahun di Mekah, beliau berkata, selama 30 tahun di Mekah Mujasidin, aku cuma tahu jalan di Mekah itu 2 aja. Ya, 2 saja jalan yang tahu di Mekah selama 30 tahun. Yang pertama jalan menuju Masjidil Haram, yang kedua jalan menuju rumah guru. Nah, ini artinya apa nih? 2 jalan ini nilainya ibadah dua-duanya, manfaat dua-duanya. Masjidil Haram berarti kan ibadah, ya bisa juga ngaji Masjidil Haram. Ke rumah guru, nah jelas deh ke rumah guru tuh ngaji. Kan 30 tahun ya beliau, selama 30 tahun di Mekah itu beliau jalan cuma tahu 2 aja, jalur aja. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyaikhina wa ajdadina wa jaddatina, khususan ila Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Bayan Al-Najari. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa qala aidan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Yang ulun muliakan para tuan-tuan guru, para alim ulama, para tokoh agama, terlebih khusus hadir bersama kita yang kita muliakan guru kita Al-Alimul Fadil Al-Ustaz Kiai Haji Hasan Basri, tuan guru kita Ustaz Kiai Haji
Fakhruddin Nur, hadir juga guru kita Ustaz Haji Ismail Mahdari, kepada sahibul majlis, pimpinan majelis Dewan Mustafa, guru kita Ustaz Muhammad Subhan, Al-Ustaz Ahmad Arif Mubarak, beserta segenap pengurus majelis Dewan Mustafa dan pengurus Masjid Nurul Jami Farid Lapis. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah haul Tuan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan Al-Banjari, semuanya yang ulun muliakan, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama ulun mengucapkan terima kasih kepada sahibul majlis atau panitia yang memberikan waktu dan kesempatan kepada ulun untuk membaca atau menyampaikan sedikit riwayat hidup atau manaqib Datu Kalampayan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan Al-Banjari. Membaca manaqib ini adalah termasuk bagian daripada perintah agama juga, ya, dan berarti bagian daripada ibadah juga. Nabi kita bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum." Kata Nabi, sebutlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang mati di antara kamu. Ini dalil kita membaca manaqib atau membaca riwayat hidup seseorang. Cuman cara penyebutan kadang-kadang kita berbeda-beda. Kenapa maka berbeda? Karena kebaikan orang itu beda-beda juga. Ya, ada orang kebaikannya banyak, ada yang sedikit. Ya. Dari karena itu makanya beda-beda pula dalam tata cara penyebutan kebaikan mereka. Ya. Ada yang dibikin acara setiap tahun kayak kita berhaul ini, diisi dengan pembacaan manaqib. Ya, ada juga anggaran manaqib kita menghauli orang tua kita. Ya, kadang-kadang menjual manaqib ya. Tapi memang anak baca juga tidak apa-apa juga. Ya. Ya. Ini cara membaca ini berbeda-beda. Ada yang diulah acara, ada yang tidak. Ini insya Allah semuanya baik. Kenapa? Karena memang kebaikan orang-orang itu beda-beda. Mungkin nih yang kita ulah acara haul nih, kita baca manaqib, dibacakan riwayat hidupnya karena memang kebaikannya banyak, sehingga bagus dibacakan manaqib. Kalau kita mungkin lah kita berhaul orang tua kita bacakan manaqib bagus, cuman mungkin kita mengelak-elak juga yang lain, yang baiknya, yang jahatnya, orang banyak kayak aja. Makanya kita berhaul dulu, ya, kalau baca manaqib kan. Tapi mau ada orang ngambil manaqib silakan juga, tidak salah. Ada tuh. Sebab ada bang orang ya dalilnya katanya uzkuru mahasina mautakum, ya, orang-orang tertentu apa seorang pada dibacakan manaqib, sebenarnya kalau yang baca silahkan aja, ya, cuman yang les gimana, ya. Kalau kita mungkin kebaikan kita tapi banyak, keluarga kita dibaca-baca, kalau nanti ada ucapan yang lain di majelis itu sehingga menimbulkan ucapan-ucapan yang tidak baik yang membuat dosa pula. Itu barangkali itu.
Ada yang menyebutannya dengan acara haul setiap tahun, ada yang tidak. Pokoknya secara umum orang-orang yang mati itu kita sebutlah kebaikannya. Waqufu an masalihim, jangan lagi nyebut kejahatannya. Ya, bila kita menyambati orang mati itu dosanya lebih besar daripada nyambati orang hidup. Karena nyambati orang mati itu ketika ketaubat lagi, ketika minta maaf lagi, orangnya sudah mati. Ya, tersebut di dalam manaqib beliau Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau terkenal orang yang sangat alim dan insya Allah termasuk orang yang soleh. Ya, beliau itu mengaji di tanah haram Mekah dan Madinah selama 35 tahun. Ya, 30 tahun di Mekah, 5 tahun di Madinah. Awas kan? 30 tahun di Mekah, 5 tahun di Madinah. Nah, ya, lama. Jadi dalam waktu 35 tahun itu, jalan menuju ke Masjidil Haram, jalan menuju ke rumah guru. Ini artinya apa? Yang pertama, beliau nuntut ilmu itu memang bersungguh-sungguh. Bukti kesungguhan, waktunya lama, 30 tahun. Ya, dulu ayah di Pondok Al-Baqiyatus Shalihah memberikan amalan penerangan hati. Doanya ayah doa supaya bisa cepat belajar. Doanya waktu kuli wacangkali serikor tahun. Dulu kaum di Masjid Pondok Al-Sani namanya, orang Pulau Paras. Jadi kalau yang baca doa, Mbak Supriyang dibaca doa. Allahumma sarikor tahun waktu kuli wacangkali. Bacanya doa. Ya. Pawas 21 tahun. Ukur cangkal orang. Ya, ini 30 tahun. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau alim besar. Ya, pertama memang ngajinya betul-betul dan lawas ulama. Ya. Nabiullah Isa alaihissalam, beliau pernah berkata, ma ajastu an ihya'il mauta walakin ajastu an islahil ahmaq. Kata Nabiullah Isa, aku tidak lemah menghidupkan orang mati. Aku menghidupkan orang mati ayonya, tapi walakin ajastu an islahil ahmaq, cuman aku lemah, kata Nabi Isa, membagusakan orang bodoh. Nah, ahmaq, ya, orang bungul ahmaq, manasnya hamqa. Tapi punya hamqa itu bukan pakai kop, ya, pakai kap halus barangkali. Hamqa, amun hamqa, orang bodoh ini. Ya. Siapa tuh ahmaq itu? Wahada walladhi istaghala yaumaini aw salasatan bitahsilil ilmi. Orang ahmaq itu, orang bodoh itu, kata Imam Ghazali, orang yang menyibukkan dirinya cuma 2 hari atau 3 hari untuk dapat ilmu. Jar Nabi Isa, aku lebih nyaman menghidupkan orang mati daripada orang hidup. Anda jadi orang alim untuk ilmunya sehari, 2 hari, 3 hari. Ya, artinya sebentar. Ya, sebentar. Dan ini penyakit jahil yang tidak bisa diobati, yang tidak akan membuahkan ilmu. Satu di antaranya ialah ahmaq, ngajinya sebentar aja. Ada ulama mengatakan al-juhala mardu wal ulama atibahum.
Orang-orang jahil itu adalah orang-orang yang sakit sebenarnya. Nah, ulama lah yang menjadi dokternya. Jadi kalau kita jahil tadi sakit, nah supaya ampe sakit, nah tabibnya adalah ulama. Cuman ada penyakit jahil yang kadang bisa membuahkan ilmu. Satu di antaranya nuntut ilmu dan kadang mau lawas sebentar aja. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan kita hadir haul pada malam hari ini mendengar sedikit kesungguhan Datuk Kalampayan menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita ini di dalam menuntut ilmu bisa istiqomah. Nah, ya walaupun tidak banyak, kalau kita di kampung seminggu sekali, tapi terus yang di pondok mudahan bisa terus untuk dapat ilmu. Memang untuk menuntut ilmu ini, karena ilmu ini adalah menghasilkan kemuliaan, makanya berat anuannya, perjuangannya. Ada sedikit majelis ta'lim itu mati ampihan belajar, hanya seminggu sebulan belajar ampihan, ya, karena memang ya, karena bila dapat ilmu itu, ya itu kata Sayyidina Ali, al ilmu khairu miras, ilmu itu sebaik-baik warisan. Ya, jadi kalau hendak mengambil warisan yang paling baik, ambillah warisan ilmu. Al ilmu khairun minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ya, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau ilmu ingin memelihara kita, amun harta kita memeliharanya. Wal ilmu yazidu bil infaq wal malu yanqusu bihi. Kalau ilmu diberiakan bertambah, kalau harta diberiakan berkurang. Ini aja mungkin yang belum sampaikan, sekedar ngambil barokah, mudah-mudahan manfaat. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita, Tuan Guru Kiai Haji Fakhruddin Nur. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang saya muliakan, wabil khusus guru kita Kiai Haji Hasan Basri bersama guru kita Al-Ustaz Ismail Mahdari beserta guru kita Kiai Haji Anwar Ardabili dan pimpinan majelis Tuan Guru Al-Ustaz Muhammad Subhan beserta tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan. Kumpulnya kita di malam ini tadi sama-sama kita mendengarkan
pembacaan manaqib Tuan Guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tujuan kita adalah memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, agar kita mendapat tambahan berkah dan rahmat daripada Allah dengan perantara kita memuliakan kekasihnya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Kata Nabi, muliakanlah ulama, maka bahwasanya ulama itu adalah pewaris para nabi. Tanda ulama pewaris para nabi paling kurang tandanya ada dua. Yang pertama, bila dipandang, bila dilirik, bila ditatap, menularkan manfaat. Kita yang tidak semasa dengan beliau, menatap gambarnya, menatap bayangan gambar CD, tidak pernah melihat yang aslinya, itu sudah menularkan manfaat, nyaman hati. Bahkan menatap anak cucu beliau, berkumpul duduk dengan anak cucu beliau, sudah menyenangkan hati. Ulun kemarin bulan Sya'ban di Kalimantan Timur, di daerah Brau, mengadakan haul cucu daripada Syekh Muhammad Arsyad. Ternyata anak cucu beliau itu bersebar di mana-mana daerah menjadi panutan. Berarti doa beliau diijabah oleh Allah, karena beliau adalah kekasih Allah. Mengadakan haul ganam dari Martapura, dari sekumpul datangan, spesial pintas dibuat untuk para zuriat. Yang ada zuriat di atas itu diantaranya para pejabat termasuk saya. Duduknya di situ sudah merasa nyaman. Ulun acara haul abahku sekumpul, diarahkan masuk ke musala. Ulun datang jam 5 acara malam itu. Menurut perkiraan tidak bisa sampai, tapi karena diberikan tempat untuk menuju ke situ, yang membawa saya sepupu 3 kali dengan sahibul haul. Masuk ke dalam situ, terkumpul dengan anak cucu beliau, terasa nyaman hati. Kata Abah Al-Makrulah, Abah Guru Danau, saya pernah ke rumah Sidin, lama bercakap. Pernah Sidin menyampaikan, kenapa kekasih Allah itu nyaman dipandang? Karena amalannya membaca Al-Quran. Kata beliau, Abah Guru sekumpul itu bulan suci Ramadan menghatamkan Al-Quran 30 kali. Makanya karena Al-Quran yang dibaca, hati menjadi lembut. Artinya hati itu kalau lembut, apa saja nasihat kebaikan masuk. Tapi kalau hati keras, sedang besar. Ibarat tanda orang yang hatinya lembut, ulama warasatul anbiya itu selalu membalas kebaikan sekalipun keburukan yang dilimpahkan. Amalannya Al-Quran. Yang kedua, tanda ulama warasatul anbiya, bila bercakap, cakapnya nyaman dipakai. Apa amalan sini? Ittihadul ilmi wal amal. Ittihadul qawli
wal fi'li, bersatu cakap dengan perbuatan, luar dalam sama, bersatu ilmu dengan amal. Di zaman dulu ada Kiai Hamid namanya. Kiai Hamid ini didatangi orang, ibu-ibu yang mendatangi membawa anak seekor, minta nasihat. Dengan siapa? Dengan Kiai Hamid. Karena anaknya ini suka mengucup garam, mengucup uyah. Uyah itu dikucup. Itu kan dikhawatirkan kalau lambung pada tahan. Dinasihati oleh mamanya, karena menurut datang ke Kiai Hamid, minta dinasihati akan. Ya Kiai Hamid, anakmu boleh belum? Minggu hadapan hanya kesini lagi. Sudah minggu hadapan datang lagi. Kata Kiai Hamid, nah jangan lagi berkucuk uyah. Boleh ambil. Mamanya berterima kasih datang kepada Kiai. Kenapa sembian maka bertimpuk? Cakainya langsung minggu pertama menasihati. Kenapa harus minggu hadapan? Punya sidin waktu kian datang, ulun masih ketunjuk ke kucuk. Jadi kayak apa anak menasihati ulun ke kucuk. Nah, di seminggu di ulun ambil di sidin hanya memberi nasihat. Ternyata orang hebat kan bercakap kalau tidak memperbuat. Ini amalan sidin satu. Yang kedua, kumpulnya kita di tempat ini untuk minta halal dan memberikan halal, minta maaf dan memberikan maaf setelah selesai bulan suci Ramadan. Karena Nabi bersabda, ittaqullaha wasilu arhamakum. Bertakwalah olehmu kepada Allah dan pererat tali persaudaraan. Sebulan penuh kita sudah selesai meningkatkan takwa kepada Allah. Maka di bulan Syawal ini kita kembali mempererat tali persaudaraan. Karena ini akhir zaman semakin luntur. Kata malaikat Jibril, sa'anzilu ilal ardi li'arba'al barakatal ardi. Pertama, kata malaikat Jibril setelah Nabi tidak ada, turun ke muka bumi untuk mengambil berkah di muka bumi. Maka akhir zaman ini sudah kurang berkah hidup di permukaan bumi. Umur jadi hadapi. Abah kami adik-adik itu meninggal dunia rata-rata di atas 75 tahun. Paman ulun guru di Panglima umur 76. Abah saya umur 78. Kakak Sidin baru tahun aja meninggal hampir 100. Maka abah saya meninggal sudah 13 tahun yang lalu. Sekarang kakak abah saya masih ada. Adik abah saya di Jalan Panglima, tadi saya ke sana, itu umurnya sudah 90 tahun. Jadi adik abah saya di atas umur 75. Adik saya meninggal dunia, hendak melahirkan yang kedua, gagal umur 27. Kakak di atas saya umur 51. Kakak saya yang paling tua 58. Kira-kira ulun umur berapa? Nah, ini nama masalah. Oh ini ulun sudah 54. Kalau 4 kakak 4 tahun juga. Maka sesungguhnya setiap tahun ulun 4 lebih. Kalau menurut kakak, kalau menurut abah mudah-mudahan 24 tahun. Ini namanya kesempatan hidup diambil Allah. Perputaran waktu ancam juga. Pagi tadi hanya ngopi ulun di bawah meja aja. Diberi satu yang banyak gembong. Hanya malam dah. Ini 10 setengah. Ini kan dalam bahasa Inggris topik kan. Apa jam 11. Ada terasa kita terus terang saja. Bulan Ramadan tadi hampir ada terasa. Saking cepatnya hari raya,
Ada nomor duluan. Orang kali apa kayaknya Jumat, artinya ada jalur khusus sudah. Ya sudah ada visi ngomong HP ya. Dan Gusti Allah memang itu sudah katanya. Makanya ujian Nabi tanda akhir zaman itu ya tafarraqus zaman. Masa ini berparah, ancap perputaran. Maka tidak aneh akhir zaman ini anak umur 5 tahun tahan puasa tunai. Kada aneh. Yang aneh itu umur 50 tahun kada puasa. Ini aneh. Ditungkal mulai tahun ini. Orang kada puasa pakai bahkan. Saya ketegilan masuk pun membuka buku dalam pun maka pasak pulang tuh. Ada di sini bertiga ya makan dulu pisang. Yang kita kada buat lawan ini. Kada bisa menghargai orang. Padahal kan 2 jam 2 di kota. Yang kau pakai berbuku. Banyak 25 Ramadan saya pergi lagi di rumah di Zainal. Hanya masuk ke dalam buku pulang. Kada bisa menghormati orang puasa. Orang Majusi anaknya makan di hadapan orang Islam puasa kita urusin. Mati dapat hidayah. Kalau kada menghormati orang puasa, dikhawatirkan kalau sebaliknya begitu anak meninggal dunia, kalau hidayah diambil Allah. Nah, hari perputaran itu ancap, makanya kakak-kakak bisa puasa. Itu tanda akhir zaman. 1. Yang kedua, sa'anzilu ilal ardi li'arfa al-mahabbah liqulubil khalaik. Karena turun lagi malaikat berikutnya mengambil sifat kesayangan. Maka itu ya Nabi afdalul a'mal ba'dal iman at-tawaddud bainan nas. Sepaling abdal amal setelah beriman kepada Allah, kita sama kita hidup bersayang-sayangan. Tapi akhir zaman nanti sifat bersayang-sayangan ini dikurangi Allah, sehingga akhir zaman nanti orang lebih suka menilai keburukan. Orang lebih suka mencari-cari kekurangan orang daripada kelebihannya. Sedikit saja orang salah dibesar-besarkan. Kada salah ini kadang-kadang disalahkan. Tapi ini dari zaman Imam Luqmanul Hakim mereka. Imam Luqmanul Hakim membawa anaknya berjalan pakai kuda satu. Ditunggangi kedua-duanya. Berdua naik. Bertemu orang banyak bilang, ini iya apa iya anak sama kejamnya, masa kendaraan satu dipakai kedua? Akan salah. Orang ketujuh mencari salahnya. Kalau begitu kata Imam Luqmanul Hakim, nak tikap turun apa di atas, biar orang menilai baktinya anak otorita. Sekali yang dinilai orang memajuan kejamnya nang Tuhan ini, ia nyaman nongkrong di atas anak betul bertarik kuda di bawah, salah lagi. Ada bujur ada. Mungkin itu jadi Imam Luqmanul Hakim nak berhuruf aja kita di atas, bapak di bawah menariknya, biar orang menilai tanggung jawab orang bahwa anaknya. Ada masalah banting tulang, cucuran keringat asal anak duduk di atas. Sekalinya bertemu orang banyak model beginilah anak durhaka. Nyamannya mongkong di atas duduk abah betul bertarik, salah pula. Untuk itu dia apanya supaya kita ini jangan dinilai orang salah, turun lagi kamu ke bawah. Jadi yang dinilai kuda kita tonton aja berdua. Jadi orang kenapa menilai? Karena kita tidak ada yang salah. Sampainya bertemu orang banyak, masih ya orang bilang ini abah iya anak. Masa punya kendaraan dari pakai-pakai? Salah pula. Jadi akhir zaman nanti kadang-kadang yang salah disalahkan, yang kada salah ini bisa disalah-salahkan. Mungkin ini terus bagaimana uji Imam Luqmanul Hakim kita teruskan kadang-kadang mengatakan orang salah terus. Hari ini 11 sudah barang. Jangan anak sudah baik, cukup sampai di sini aja. Lebih kurang kita banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.